Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dari Belenggu Masa Lalu. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 28 ayat pertama. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita memiliki pengalaman yang membuat kita trauma. Dan akibatnya kita tidak dapat melanjutkan hidup kita dengan tenang. Beberapa dari pengalaman tersebut mungkin saja adalah hal-hal yang dengan sengaja kita lakukan dalam kefasikan kita. Dalam kondisi kita yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, atau mungkin juga adalah hal-hal yang dengan sengaja atau dengan paksaan ditimpahkan kepada kita, sehingga kita menjadi korban. Sebagian dari kita menikmati paksaan tersebut untuk menambah pengalaman. Dan hasilnya, pengalaman tersebut terus menghantui kita. Kita ingin bebas dari pengalaman tersebut. Tapi, entah mengapa, semakin kita ingin bebas, pengalaman itu semakin kuat menggenggam tangan kita. Kita ingin lari, tapi pengalaman itu dengan kuat membelenggu kaki kita. Pengalaman tersebut menjadi bayangan yang terus-menerus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Hal ini tidak hanya terjadi dalam rutinitas kita sehari-hari, tapi hal ini pun dapat terjadi dalam pelayanan kita. Beberapa kondisi yang sering kita jumpai adalah ketika pertama kali melayani Tuhan. Kita melakukan kesalahan. Rekan-rekan memberikan komentar dengan pedas. Akhirnya kita undur dari pelayanan. Kondisi yang lain adalah ketika kita dipandang mampu untuk terlibat dan mengerjakan pelayanan dengan sangat efektif. Maka kita akan terus-menerus menerima tawaran pelayanan dalam bidang tersebut. Kita tidak enak untuk menolaknya. Dan akhirnya kita melakukan pelayanan tersebut dengan terpaksa. Akhirnya kita burn out. Hidup kita kacau. Kita lari dari tanggung jawab kita. Masih banyak kondisi lain yang terjadi di dalam lingkup pelayanan. Tetapi dua kondisi tersebut yang paling umum kita jumpai. Dan beberapa dari kita menjadi trauma atas hal-hal tersebut. Dan akhirnya perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Ironinya, Tuhan tidak berbuat hal yang salah. Tetapi pekerjaan dan ladang Tuhan yang menjadi korban. Tidak dapat kita pungkiri, sebagian besar pengalaman traumatis yang terjadi bukan salah dari komunitas kita, bukan pula dari lingkungan kita, tetapi sebagian besar terjadi oleh karena ego kita yang tidak dapat, atau mungkin kita yang tidak mau menguasai dan membatasi diri kita dengan alasan akan kehilangan momen atau kehilangan komunitas kita. Lagi-lagi, semua berakar dari ego kita. Hal inilah yang dikenal dalam kitab Amsal sebagai salah satu tanda kefasikan. Oleh karena kefasikan kita lari walaupun tidak ada yang mengejar kita. Kita berlari karena tuntutan moral dalam hati kita yang terus menuduh kita atas kesalahan-kesalahan di masa lalu yang selalu kita ingkari.
Dengan demikian, kita tidak akan pernah menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan kata Amsal hari ini, hidup kita tidak akan tenang karena kita masih hidup dalam kefasikan. Satu hal yang dapat membebaskan kita dari situasi ini adalah dengan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan membuka jalan bagi kita untuk bebas dari masa lalu yang menghantui kita. Mari kita kembali ke pengalaman pahit yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Dan kita mencoba melihat apakah ada Tuhan dalam pengalaman pahit itu. Jikalau Tuhan ada, apakah yang dilakukannya? Apakah Dia menatap kita dengan amarah? Apakah Dia menatap kita dengan kebencian? Apakah Dia menatap kita dengan tatapan penuh kasih? Namun disertai dengan penyesalan atas pilihan-pilihan kita yang dipengaruhi oleh dosa. Apakah Dia menutup tangannya dan menolak kita? Apakah Dia membuka tangannya dan memanggil kita untuk kembali dalam pelukannya? Jikalau Tuhan sudah membereskan dosa kita, mengampuni kita, maka kita tidak boleh lagi melihat masa lalu kita sebagai beban yang mengikat kita. Sebab Tuhan telah memerdekakan kita. Dan marilah kita menjalani kehidupan kita dengan ucapan syukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sambil terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita kembali melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Pertanyaan kita sebagai renungan bersama. Adakah belenggu masa lalu yang belum Tuhan lepaskan dalam hidup kita? Mari kita kembali merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ada Tuhan dalam pengalaman pahit itu? Jikalau Tuhan ada, apa yang dilakukannya? Apakah Dia menatap kita dengan amarah? Apakah Dia menatap kita dengan kebencian? Ataukah Dia menatap kita dengan tatapan penuh kasih? Namun disertai dengan penyesalan atas pilihan-pilihan yang kita buat yang dipengaruhi oleh dosa. Apakah Dia menutup tangannya dan menolak kita? Atau Dia membuka tangannya dan memanggil kita untuk kembali dalam pelukan kasih-Nya? Demikian renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam